Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Fadhal. Ya. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Walaysa narju siwak fadrik ilahi darak qablal fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, Ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melanjutkan taklim kita di Al-Hamidiyah, acara ngasuh kita, ngaji bersama pengasuh. Sekarang katanya yang ke-75, katanya episode kayak yang 75 ya. Alhamdulillah. Setelah kita Ramadan, kemudian Idul Fitri, libur, sekarang ini hari pertama lagi nih, hari Kamis pertama kita melanjutkan lagi. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah sampai selesai dan mungkin nanti kita lanjutkan dengan kitab yang lain ya. Di studio hari ini ada Miss Yuli dan apanya ya, dan para guru-gurunya dari TK ya. Alhamdulillah, kepala pimpinannya, kepala departemennya langsung hadir di studio kita. Mudah-mudahan juga nanti menyusul mungkin yang lain. Pembina ada? Ya, harus tepat waktu, jam 2 ya sekarang. Nah. Baik para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan lagi ya membacakan kitab Sulam Taufik, sekarang halaman 44. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada pengarang dari kitab Sulam Taufik dan juga syarahnya,
Pengarangnya adalah Syekh Abdullah bin Hasan bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, dan kita juga membacakan penjelasannya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk almarhum para penulis. Dan juga kita khususkan suratul Fatihah kepada pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu, Ibu Nyai Solhah. Mudah-mudahan pesantren ini khususnya dan Al-Hamidiyah umumnya menjadi amal jariah untuk beliau. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini satu fasal. Yajibu wajib apa al-hajju ibadah haji, wal umratu dan ibadah umroh. Fasal ini akan menjelaskan tentang rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Biasa disebut an-nusuk, makanya ada manasik kan. Dan ibadah umroh gitu dibarengkan gitu ya, karena banyak hal yang sama di dalam haji dan umroh. Kewajiban tentang haji dan umroh tentu saja kita sudah tahu semuanya, ayat-ayat Al-Qur'annya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ahlan, Ustazah Linda ini yang baru menyelesaikan pesantren di pesantren ilmu Al-Qur'an ya. Alhamdulillah sudah hadir lagi bersama kita. Sudah lulus 30 juz. Alhamdulillah, insyaallah. Nanti kita uji ya. Harus belajar dan kemudian mengajarkan. Kalau Al-Qur'an kan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kata Rasul. Sebaik-baik kalian itu yang mengajar Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Insyaallah ya. Kita semuanya mudah-mudahan baik. Nah, jadi fasal ini akan menjelaskan perintah Allah di dalam Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu Qur'annya, hadisnya juga banyak saya kira ya. Siapa yang sudah berangkat haji dari jamaah kita yang di studio? Belum ada yang angkat tangan. Kalau pertanyaannya siapa yang ingin berangkat haji? Semuanya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Insya Allah kalau kita niatkan, insya Allah kita akan berangkat. Begitu juga jemaah yang di Zoom, ada yang sudah haji tentu saja. Minimal umroh ya, umroh. Ada yang sudah umroh? Ada yang ingin umroh? Alhamdulillah ya. Yang akan dibahas di dalam Sulam Taufik ini aspek fikhiyah, tapi juga aspek tentang keutamaannya gitu ya. Yajibu wajib al-hajj wal umratu, haji dan umroh itu fil umri, dalam seumur hidup kita, walaupun umurnya panjang, itu wajib tuh marratan, sekali, marratan wahidatan. Ini yang haji ya, wajib satu kali. Kalau umrah nanti kewajibannya berbeda dengan haji gitu. Kalau nazar ya wajib. Kadang-kadang kan kita saking inginnya, misalnya, aduh kalau seandainya saya sembuh dari penyakit yang sedang saya derita ini, saya nazar ingin haji ya, berat sekali itu. Saya nazar akan haji. Mungkin dia udah ngukur mampu ya. Itu wajib. Wajib loh, ya wajib. Jadi tidak bisa gugur tuh kewajibannya, walaupun misalnya dia naudzubillah, misalnya dia
murtad misalnya gitu ya. Ini misalnya gitu. Ada seseorang yang ketika muslim itu dia mampu saja itu udah wajib. Ketika tidak mampu kemudian bernazar itu menjadi wajib. Ketika masuk Islam lagi misalnya itu hati-hati kalau bernazar itu. Ya. Jadi sebab wajibnya haji itu bisa jadi karena memang istitoah, bisa jadi juga karena nadar. Atau mungkin bukan nadar tapi qadha misalnya. Wa qadhain, bisa juga kewajiban itu karena qadha gitu ya. Siapa yang wajib haji dan juga umroh alal muslimi kepada seorang muslim al-hurri yang merdeka, syaratnya ini al-mukallafi yang sudah mukallaf, sudah dewasa. Jadi waktu itu anak saya ikut saya haji, tapi waktu itu ketiga-tiganya belum mukallaf saya kira. Karena waktu itu baru kelas 4 yang paling besar, kelas 3 malah. Ya, tapi kaminya harus berangkat waktu itu, jadi kami ajak karena perginya dari luar negeri waktu itu, dari Jerman. Kalau ditinggal tidak mungkin, maka kami ajak tiga-tiganya. Yang paling kecil digendong. Itu belum wajib haji, karena bukan mukallaf, masih asobi. Gitu. Jadi kewajibannya itu belum gugur. Kalaupun pernah haji ya, kalau nanti mampu, ya, yang seperti ini, yang udah berangkat tapi belum mukallaf, itu belum menggugurkan kewajiban haji. Jadi tetap harus haji lagi kalau mampu. Al-mustati' alal muslim al-mustati'i yang istitoah, yang mampu. Mampu apanya? Bima, mampu memiliki kemampuan atas sesuatu, bima sesuatu, yusilu yang menyampaikan itu ma'hu atas itu al-hajj. Maksudnya mampu memiliki sarananya yang bisa menghantarkan sampai ke Mekah gitu. Bagaimana kalau saya punya mampu nih kemampuan, tapi cukup untuk berangkat saja, untuk balik belum tentu nih tiketnya, itu belum istitoah. Jadi mampu itu pertama bima yusiluhu, ya, memiliki kemampuan harta yang bisa menghantarkan sampai ke sana, beli tiket pesawatnya, wayarudduhu dan mampu mengembalikan itu ma'hu kepada hu ini kemana nih? Oh, al-muslim mungkin ya. Al-muslim, al-hur, al-mukallaf, al-mustati' bima yusiluhu. Hu-nya bukan ke al-hajj, ke man, maaf. Jadi al-mustati' yang memiliki kemampuan itu man, bima atas harta, yusiluhu yang bisa menghantarkan itu hu kepada itu man, wa yarudduhu dan bisa memulangkan itu hu kepada man ila watonihi, ke kampung halamannya lagi. Gitu. Itu ukuran kemampuannya, harus punya tiket PP pulang pergi. Tidak cukup kalau hanya satu. Apalagi kalau sekarang kan daftarnya ke pemerintah kan kalau di Indonesia ya. Beda dengan negara lain. Kalau negara lain mah di India misalnya, ya itu tidak perlu ngantri 20 tahun, 10 tahun. Begitu ada uang, langsung daftar, tahun itu bisa berangkat. Masing-masing negara beda-beda gitu. Kita karena banyak kan, saking banyaknya ya. Nah jadi kalau melalui pemerintah tentu saja memang untuk tiket pulang juga. Fadilan terutama mampu itu andainihi, istitoah itu andainihi, mampu dari membayar hutangnya. Andainihi bukan andinihi bacanya ya. Mampu membayar hutangnya. Wa maskanihi dan juga mampu tempat tinggalnya, maskan. Sakana itu tinggal, sakana yaskunu, maskan artinya tempat tinggal, isim makan. Wa kiswatihi dan juga mampu atas pakaiannya, itu man. Jadi kalau yang naik sepeda itu mampu nggak? Kan ada tuh yang naik sepeda ya. Itu istitoah tidak?
Kiri kanan, dukungan kiri kanan maksudnya. Oh, ya, itu nekat ya, nekat, modal nekat. Alhamdulillah nyampe kalau udah nyampe. Tapi kalau dalam konteks kewajiban ya tidak wajib, gitu. Kalau seandainya modal nekat, gitu, tidak kewajiban, tapi bukan berarti haram dilarang datang ke sana. Kalau sudah datang apalagi kan, tapi tidak ada kewajiban. Gitu. Kalau belum mampu. Jadi maskannya, tempat tinggalnya, wakiswati dan pakaiannya, al-laiqo ini yang layak dua-duanya, maskan dan kiswah itu, bihi atas itu man. Ini pas juga nih bab ini kan, sekarang kan sudah mau pada berangkat ya petugas hajinya sebentar lagi. Kemudian para jemaah kita juga sudah punya tanggal keberangkatan ya. Jadi siapa? Oh, Umi Sofi ya. Oh, alhamdulillah Umi Sofi berangkat. Siapa lagi dari kita? Dari Alhamidiyah maksud saya. Ada dengar lagi? Kayaknya ada lagi kemarin. Ya. Ya, beberapa guru ya. Jadi ini patut disimak pasal ini untuk yang mau berangkat haji. Mampu apa lagi? Wa mu'natiman, mampu membiayai orang, alaihi itu wajib atas al muslim, maksudnya orang yang mau berangkat haji, wajib apa? Mu'natuhu, membiayainya itu man. Jadi harus ukuran mampu itu juga mampu meninggalkan bekal untuk tanggungan di rumah gitu. Misalnya ngasih beasiswa adek, ini tanggungannya. Nah, itu berangkat haji itu jangan sampai yang adek ini jadi terlantar gitu. Apalagi anak, ya kan? Apalagi istri. Jadi mampu itu mu'natiman alaihi mu'natuhu muddata dhihabihi, semasa ketika berangkatnya itu al-muslim, yang berangkat haji, wa iyabihi, dan kembalinya itu al-muslim. Nah, jadi harus betul-betul ini ya, istitoah itu. Dan sebetulnya ini diterjemahkan kalau di dalam prakteknya di Indonesia itu yang disebut istitoah itu istitoah maliyah dan istitoah sihiyah gitu. Jadi mampu secara kesehatan. Makanya sebelum berangkat kan ada bukti sehat. Nah, kalau tidak sehat ya tidak bisa. Makanya haji itu diurus oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, ya, Kementerian Perhubungan juga itu. Karena istitoahnya itu macam-macam. Itu mengapa haji di Indonesia itu menjadi salah satu ritual kaum beragama tertentu saja sebetulnya, kan punya kaum muslim saja kan. Padahal di Indonesia kan tidak hanya muslim. Tapi ini salah satu ritual dari agama tertentu yaitu Islam yang dibuatkan undang-undangnya di Indonesia. Padahal Indonesia bukan negara Islam. Ya kan? Undang-undang itu kan biasanya dibuat untuk mencakup semua warga negara. Kalau negaranya bukan negara Islam, tapi hebatnya di Indonesia itu ada satu ajaran agama yang dibuat undang-undangnya oleh negara. Salah satunya haji. Kenapa? Kalau begitu negara terlalu ikut campur ya ikut urusan haji, ikut campur. Tapi ikut campurnya itu bukan urusan kamu hajinya harus haji kiron misalnya, harus haji tamattu atau haji ifrad, bukan. Yang diatur itu bagaimana asramanya, bagaimana makannya, cateringnya, bagaimana akomodasinya gitu. Itu yang diatur itu. Jadi negara tetap sebetulnya tidak boleh ikut campur urusan ajaran agamanya. Yang tidak boleh itu kalau misalnya tiba-tiba ada negara nih Indonesia bikin peraturan warga negara Indonesia harus mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah. Nah, itu nggak boleh. Ya. Karena untuk semua kalau undang-undang itu. Haji ini pengecualian. Kalau kita baca nih penjelasannya di tengah mungkin lebih detail lagi gitu ya. Setelah kata wa iyabihi,
Mampu itu juga mampu iqomatihi, tinggal di sananya, di Mekah, di Madinah, itu harus mampu semuanya. Kalau tidak ada salah satunya, mulai dari syarat-syarat tadi itu harus muslim, harus merdeka, maka tidak wajib. Misalnya kafir, orang kafir tidak wajib haji, ya. Kemudian orang yang tidak merdeka, kalau dulu makan ada hamba sahaya, itu juga tidak wajib gitu. Nah, di sini ada penjelasan bagaimana kalau seseorang itu mampu kemudian murtad di sini ya. Setelah murtad masuk lagi ke dalam Islam. Fa'in aslama mu'siron, ketika masuk Islamnya itu dia menjadi tidak mampu secara harta, tapi karena ketika Islam sebelumnya mampu, sebetulnya dia itu punya kewajiban. Dia punya kewajiban haji gitu ya. Walaupun ketika masuk Islam lagi sudah bangkrut misalnya. Kira-kira itu penjelasan yang dimaksud di dalam istitoah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wala ala majnunin, orang yang hilang akal, yang gila tidak wajib haji. Wasobiyin, anak laki-laki, masih anak-anak juga tidak wajib haji juga. Wa arkanul haji, dan utawi rukun-rukun haji, al-ihramu, itu pertama ihram. Ada 5 ya rukun haji ini, sama seperti rukun Islam. Yang pertama itu ihram. Ihram itu niat masuk ke dalam ibadah haji. Itu mengapa disebut ihram itu, karena ketika kita memulai ihram, maka ada hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh kita. Itu makanya namanya ihram. Ada al-muharramat, tidak boleh motong kuku, tidak boleh fasik dan seterusnya begitu ya, setelah kita melakukan ihram. Kemudian yang kedua, ada penjelasan detailnya nggak tentang ihram nih? Oh, di tengah-tengahnya ada ya. Sebentar, saya bacakan dulu supaya lebih jelas. Di baris keberapa itu di tengahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wajibu dan wajib ayyakunal ihram. Ihram itu wajib minal miqati, dari miqat yang telah ditentukan. Miqat itu ada miqat zamani, ada miqat makani. Dulu waktu saya belajar pertama kali masalah haji itu susah membayangkan, karena saya belum haji juga waktu itu. Susah apa tuh miqat tuh, di mana miqat zamani itu apa, makani apalagi, kan nggak ngerti saya. Ya sekarang kebayang karena saya pernah tugas di haji, jadi ya beberapa kali alhamdulillah bolak-balik ke tanah suci karena ngurus umroh juga waktu itu. Kalau hajinya baru 2 kali, saya nggak banyak. Itu juga dibiayai orang, bukan biaya sendiri. Jadi saya sebetulnya mungkin nggak tahu udah istitoah apa belum waktu itu, tapi dikasih, ada yang ngasih ya berarti jadi mampu kan ya, alhamdulillah gitu. Berikutnya malah ngurusin orang haji. Nah, jadi miqat ihram itu, niat ihram maksudnya itu ketika kita nyampe pada miqat. Ada miqat makani, tempat, dari segi tempat dan zaman. Kita lihat coba di sini. Fazamanul ihram, dari segi waktu, fazamanul ihram bil haji, kalau ihram untuk haji itu mulainya kapan? Minib tidak Syawal, mulai dari Syawal ila subhi yaumin nahri, sampai subuh pada tanggal 10 Zulhijjah itu sudah bisa niat ihram, sudah bisa masuk gitu ya. Misalnya ada yang berangkat dari sekarang ya bisa itu. Sedangkan dari segi wa zamanul ihram bil umroh, kalau untuk yang umroh itu sepanjang tahun bisa kapan saja niat ihramnya gitu.
Kalau haji kan dikhususkan, jadi mulai dari Syawal itu sudah bisa. Kalau dari segi makan, wa makanul ihram bihajin, ketika orang yang haji itu ada miqatnya. Kalau mau pakai baju ihram itu belum tentu belum tentu udah mulai itu ihram, belum, kalau belum di miqat. Jadi harus ke miqat dulu. Di mana tempatnya? Wa makanul ihram bihaj, liman di Makkah, bagi orang yang tinggal di Mekah, yaitu Makkah itu Makkah itu sendiri. Jadi bagi penduduk Mekah tidak perlu keluar. Jadi bagi orang yang tinggal di Mekah itu ya miqatnya itu ya Mekah itu sendiri gitu. Jadi bagi yang tidak keluar masuk gitu ya. Sementara untuk yang umroh itu bil haram al-hil di tanah haram, maksudnya ya, di tanah haram itu selain dari Mekah itu ada yang termasuk dari wilayah haram, tanah haram. Nah, kalau dari segi tempat biasanya di sini juga disebutkan wal ju'ranah aula minat tan'im. Ada tempat, ada tiga. Yang pertama itu ju'ranah, kemudian yang kedua tan'im, yang ketiga Hudaybiyah. Yang paling sering setidaknya saya gitu, hampir selalu kalau miqat makan itu dari Tan'im. Kita ke Tan'im dulu keluar, kemudian di Tan'im itu kita sholat sunat, kemudian disitulah kita niat ihram. Ya, insya Allah nanti ngalamin. Ya, insya Allah banyak-banyak doa, insya Allah ngalamin. Mudah-mudahan sampai, insya Allah. Wasaniha. Nah, sekarang yang kedua nih. Tadi kan al-ihram yang pertama, wal wukufu, dan yang kedua itu wukuf di Arafah, di Arafah. Ini rukun haji yang kedua ya. Wukuf di Arafah. Dan ini yang paling penting karena tanpa wukuf tidak haji. Makanya al-hajju Arafah kata Rasul. Haji itu ya Arafah. Makanya yang umroh tidak wajib di Arafah. Itu yang membedakan antara haji dan umroh. Apa wukuf di Arafah itu? Ya hadir saja, al-hudur bi juz'in min ardi Arafah, hadir di salah satu bagian dari Arafah, tidak boleh di luar Arafah. Orang yang sakit sekalipun tuh didorong pakai pakai kursi roda, ada yang lagi diinfus didorong, yang penting masuk situ. Ya, saya ngalamin gitu. Jadi ada petugas yang kita tugaskan, orang yang sudah haji kan ada, ini tugasnya petugas haji. Petugas haji itu bahkan waktu saya tugas itu kami diinstruksikan oleh Pak Menteri, Pak Lukman, petugas haji di Arafah tidak usah memakai baju ihram gitu. Jadi tetap petugas haji. Jadi kalau ada apa-apa itu, itu petugas haji minta tolong gitu. Jadi tidak menggunakan baju ihram gitu. Jadi, karena bertugas gitu. Anda dibayar oleh negara itu bukan untuk haji gitu, tapi untuk jadi petugas, kan gitu kan. Nah, jadi kalau tidak melaksanakan tugas, ya bukan petugas haji namanya. Bisa jadi dia nggak istitoah, nggak mampu, nggak punya kewajiban haji, tapi ditugaskan menjadi petugas haji. Arafah, banyak orang tersesat, banyak orang yang linglung gitu ya. Jadi tugas saya waktu itu, ketika selesai wukuf itu, salah satu tugas kami itu harus nyisir ke setiap sudut Arafah bahwa orang itu sudah berangkat semuanya ke Muzdalifah, ke Mina dan seterusnya gitu ya, untuk mabit. Itu beberapa kali itu nemuin gitu yang di toilet gitu, Bapak mau kemana? Aku mau pulang. Mana pulangnya? Ke rumah. Mungkin di Tangerang atau di mana gitu. Waduh, tapi kan udah pakai sistem gelang, diketahuan, ini rombongan ini. Kenapa tadi? Iya, habis ke toilet gitu. Terus Bapak rombongannya siapa? Nggak tahu. Ada gitu ya. Jadi Masya Allah, macam-macam. Ada yang itu bisa diselamatkan, ada juga yang hilang. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau kita ditakdirkan untuk sana, kita bisa lancar, dimudahkan. Banyak tantangannya. Karena haji ibadah fisik ya. Ada yang mungkin merasa sehat, tapi pas di sana jadi kayak linglung gitu. Ada juga gitu. Ada ya, saya pernah
menghadapi ibu-ibu yang dari Bima waktu itu hanya bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa Bima, bahasa lokal. Itu kan kalau sudah melempar itu harus terus mengalir ke sana ya, ke terowongan. Tapi nggak mau masuk terowongan. Setelah mau balik melawan arus jadi maksa itu. Jalan keluar ke sana, nggak mau bicara ya Allah, akhirnya hanya bisa kita sabar, kemudian ya kita penuh kasih sayang, harus ditemenin gitu ya, sampai akhirnya bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Itu tantangan-tantangan. Makanya kalau masih sehat, masih muda, berangkatlah selagi masih muda ya. Niatkan sejak sekarang. Kita kembali lagi ke wukuf tadi. Jadi wukuf itu hadir di salah satu sudut Arafah. Kemudian disyaratkan hadirnya itu wa yustaratu qaunul hudur, disyaratkan hadirnya itu di Arafah itu baina zawali tasi'i dzilhijjah wa qabla fajri yaumin nahri. Jadi hadirnya itu adalah di antara zawal tanggal 9 Zulhijjah, jadi tanggal 9 nih, besoknya tanggal 10 itu setelah zuhur itu berangkat gitu ya. Kemudian sholat zuhur dan asar di Arafah, wa qabla fajri yaumin nahri, dan harus sebelum fajar tanggal 10 di Arafah itu baru dianggap wukuf gitu. Wa ayyakuna ba'da niyatid dukhul fin nusuk, dan tentu saja harus sudah ihram. Sudah tadi yang pertama ya, rukun yang pertama itu harus ihram. Apa yang dilakukan? Ya diam saja sebetulnya, duduk saja juga boleh, tapi kan sayang banget ya. Nah, kalau di Arafah itu ya berdoa itu waktu-waktu mustajabah, di situ banyakin beribadah, berdoa, kan tidak selalu, karena Arafah itu kan tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan tuh di situ. Hayati, tapi jangan melakukan hal-hal yang ya, tidak ada syariatnya. Oh harus ke jabal ini, tidak juga gitu. Laksanakan wukuf, diam. Wukuf itu artinya kan diam. Mana tadi? Ya. Wa syartu ijza al-wuquf ay yakuna al-waqif ahlan lil ibadah, beribadah selama di Arafah. Bagaimana kalau ada, kata Syekh Nawawi ini, bagaimana kalau ada orang masuk ke Arafah sebelum waktu wukuf, lalu ketiduran, dia tidur hatta kharajal waqt, sampai lewat ininya waktu wukufnya gitu. Apakah itu dianggap wukuf? Tidur, mungkin capek kali. Nah, itu dianggap wukuf ala sahih, adza'ahu ala sahih gitu. Selama dia memang sehat dan memang tidak majnun gitu. Maksudnya tidak hilang akal. Bi khilafil majnun gitu. Kalau seandainya ada orang masuk ke Arafah sebelum waktu wukuf, kemudian ketika di Arafah itu hilang akalnya, maka itu tidak dianggap sebagai wukuf ya. Nah, ini contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. Yang ketiga setelah wukuf, wa tawafu dan tawaf. Nah, kita usahakan selesaikan deh bab haji. Wa tawafu dan tawaf bil baiti di Baitullah, tawaf ifadah, sering kali disebut tawaf ifadah ya, atau juga tawaf rukun atau tawaf ifadah. Wal yatawafu bil baitil atiq, itu dalilnya. Yang ketiga ini rukun haji itu adalah tawaf gitu. Tentu saja tawaf kita sudah tahu kan, memutari Ka'bah, dan Ka'bah harus ada di arah kiri kita, bukan sebaliknya gitu ya. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari, teorinya sudah tahu dong. Dimulai dari Hajar Aswad gitu ya. Dimulai dari Hajar Aswad. Coba kita lihat detailnya di sini sedikit tentang tawaf ini. Wa huwa afdalul arkan katanya.
yang namanya tawaf itu rukun haji yang paling utama, hatta minal wukuf, bahkan dibanding dengan wukuf. Jadi saking utamanya ya, 7 kali mengelilingi Ka'bah. Wa yakuna ba'da intisafi lailatin nahar, dan itu harus sudah melewati setengah malam Zulhijjah itu. Biasanya kan Muzdalifah, Mina, Mabit, kemudian ada yang jalan kaki ke Ka'bah juga ada juga itu, karena kayak tahun kemarin kan tertahan itu ya di Muzdalifah itu karena saking jutaannya orang. Syaratnya itu untuk wukuf nih, wasar tusihatihi, walaupun untuk tawaf, maaf, syarat sahnya tawaf walaupun sunnah bukan haji, satrul aurati, pertama menutupi aurat sama seperti sholat, kemudian wa taharatul hadas, suci dari hadas syaratnya, suci dari najis fil badani wasaubi wal makan, di badan, di pakaian, di tempat itu tidak ada najis ya, kecuali najis yang ma'fu, yang dimaafkan, misalnya ada tai burung kering gitu nggak sengaja misalnya, itu ma'fu, jadi tidak apa-apa. Kemudian wala budda fi sihhati, dan juga wajib untuk sahnya tawaf itu memulai bil hajaril aswad ya, di sini ya ada penjelasannya, itu memulai dari hajar aswad, menghadap ke hajar aswad. Jadikan hajar aswad itu ada di Baitullah, maksudnya Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita, kemudian ketika memulai itu menghadap ke hajar aswad, jadi kan nyudut kan 4 gitu ya, jadi menghadap ke hajar aswad ketika memulai, kemudian ucapkan bismillahi Allahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minimal doanya dihafalkan dulu. Bismillah Allahu akbar gitu ya. Yang paling gampang ya. Bismillah Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar. Kalau yang panjang ini Bismillah Allahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Ya Allah, aku iman kepada Engkau, aku benarkan kitab Engkau, wa wafa'an bi ahdika, aku penuhi janji Engkau, wa tiba'an li sunnati nabika, dan karena aku mengikuti sunnah Nabi Engkau gitu. Wa biluhu in amkanahu, menghadap kalau memungkinkan, dan kemudian wa yastaqbilu ilantihai. Kemudian setelah itu keliling wayamsi. Nah, kalau nyampe faida wasal ilal hajari, kalau nyampe ke hajar aswad lagi, wa amkanahu takbilu, dan memungkinkan untuk menciumnya, ciumlah hajar aswadnya itu kalau memungkinkan. Saya ketika benar-benar musim hajinya itu, dilalahnya itu saya tidak ditakdirkan untuk 2007 yang pertama ya. Waduh, sudah mencoba merapat gitu dengan istri itu berdua itu. Sampai saya melakukan sebetulnya nggak boleh harusnya. Ya menitipkan anak gitu ke saudara itu. Ya, panjang ceritanya. Tapi saking inginnya, tapi nggak bisa juga. Akhirnya kita keluar lagi dari putaran. Tapi kalau mau keluar tidak boleh langsung motong begini, harus ngikuti arus gitu ya. Tidak wajib, tapi kalau bisa silahkan gitu ya. Dan kalau Syekh Nawawi di sini menjelaskan, kalau sudah mencium hajar aswad ya, warijlahu qarinani tsumma ya'udu ila halatihi al-ula, kemudian untuk memutar lagi itu harus kembali dulu posisinya itu ke posisi tawaf. Jadi kan mencium itu kan begini kan, menghadap ke hajar. Begitu mau muter lagi itu jangan jalan miring gitu. Jadi harus kembali lagi ke posisi semula, baru kemudian muter lagi. Itu secara teorinya kira-kira ya. Dalam prakteknya tentu saja tidak semudah itu, apalagi kalau kita misalnya meyakini batal wudhu misalnya dengan mahram kita, misalnya dengan suami atau dengan, tapi ketika di sana dengan orang lain bersentuhan bisa jadi gitu. Kalau wudhu terus, kapan selesainya tawafnya gitu. Nah, di situ juga banyak hal ya, pelajaran dalam ibadah haji itu. Dan tidak harus di dekat Ka'bah kan. Nah, tawaf itu kalau sekarang mah enak, bisa naik skuter, bayar 50 real
satu orang. Kalau yang dua orang tuh 100 kalau nggak salah. Dulu tahun saya terakhir 2019. Ya, jadi saya pengen tahu ini, waktu itu tawafnya sudah bukan tawaf ifadah, tawaf wajib. Saya pengen tahu ini kalau ada yang nanya ke saya sebagai petugas, gimana caranya naik skuter? Saya kan harus tahu. Jadi saya nyobain. Ya udah yuk kita bayar gitu. Ngantuk malah gitu. Saking enaknya, terlalu enak gitu. Muter gitu. Di atas. Boleh. Ya, boleh ketika keadaan sudah seperti ini. Kalau normal itu ya jalan. Ya. Sekarang kan dulu kan ada juga yang dipangku kan di zaman Nabi ya gitu ya. Kan tergantung. Sekarang itu ada orang-orang yang membutuhkan itu, makanya disediakan oleh Saudi gitu ya. Gitu tawaf boleh dan tidak harus di dekat Mekah kan. Maksudnya di dekat Ka'bah gitu. Bisa di lantai mana, di lantai atas. Ada yang paling atas. Saya pernah juga karena bawa anak kecil gitu, waktu itu yang bungsu baru 3 tahun. Jadi di sini padat banget. Akhirnya di lantai paling atas. Cuma putarannya jadi jauh banget gitu. Satu putar. Karena besar kali kan. Tapi leluasa. Karena orangnya dikit gitu. Macam-macam ya. Haji itu ibadah fisik, jadi harus kuat fisiknya. Wa ayyatawafa sab'an, 7 kali dakhilal masjid, di dalam masjid, walau ba'idan, walaupun jauh, asalkan masih di dalam masjid. Tidak boleh di luar, tentu saja gitu. Nah, kemudian di apa lagi nih? Banyak penjelasannya, mungkin yang utama saja ya. Baik, kita lanjutkan dulu yang keempat, as-sa'yu. Yang keempat itu sa'i, yaitu berjalan cepat, baina sofa, antara sofa, wal marwati, dan marwah. Berjalan antara jalan cepat ya. Bukan lari balapan, bukan. Kalau lari balapan itu malah dikata Syekh Nawawi itu tidak sah. Kalau niatnya balapan. Jadi as-sa'i itu ya jalan cepat tapi antara sofa dan itu yang dilakukan oleh Rasul ya. Sa'i antara bukit Sofa dan Marwah. Ya Yuhanas is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Syaratnya kalau di sini disebutkan secara detail ada 7 nih. Yang pertama misalnya ayyaqa ba'da tawaf, ayyaqa ba'da tawaf, setelah selesai tawaf. Tawaf yang rukun tadi ya, tawaf ifadah. Jadi bayangkan setelah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, kemudian tawaf, bisa tawaf. Ada juga yang melempar dulu gitu, tawaf, kemudian ketika setelah selesai tawaf baru boleh sa'i. Gitu. Idza waqafa bi Arafah au qudum ma lam yaqif bi Arafah la ghair lin hisari fi ma'adin. Mulainya itu minas sofa, dari bukit Sofa, kemudian wafisan yati minal wara. Jadi dari bukit Sofa ke Marwah itu 1, dari Marwah ke Sofa itu 2 gitu ya, ngitungnya. Bukan berarti pulang pergi dianggap 1 kali, bukan. Sofa kemudian Marwah. Begitu juga seterusnya yang ketiga, keempatnya. Nanti ada tanda lampu hijau itu di batas lari-lari. Lebih cepat ya, bukan jalan tapi lari di situ. Yang menunjukkan dulu bagaimana Siti Hajar berlari karena melihat seperti ada air gitu, fata morgana, tapi ternyata bukan air, itu hanya fata morgana saking panasnya. Ya. Kalau capek ada di tengah-tengah naik yang tadi, ada didorong kan ya. Ada yang dorong. Kalau bukan capek, maksudnya kalau kitanya tidak mampu ya. Kemudian yang rukun keberapa nih? Yang kelima, wal halaku, dan halak. Halak itu mencukur, cukur rambut. Awit taksiru atau taksir, memotong rambut. Jadi kalau cukur bedanya al halak dan at taksir itu, kalau halak itu gundul, biasanya laki-laki. Kalau at taksir itu motong, gitu ya. Sedikit, biasanya perempuan. Wa yajibu ayyakuna min syi'ri ra'si, yang dipotong itu
rambut kepala, bukan rambut ketek atau rambut janggot, bukan. Min sya'ri ras, udah nih rambut, tapi rambutnya dari jenggot, nah, itu tidak sah. Gitu. Selain itu, dilakukan ba'dal wukuf, setelah wukuf, wa ba'dan tisofi lailatin nahri, dan setelah pertengahan malam tanggal 10 Zulhijjah dan seterusnya ya. Menggundul itu, gundul wal halak itu untuk laki-laki afdal minat taksir katanya, lebih utama daripada memotong. Sementara bagi perempuan sebaliknya, wabil aksi, walil unsa wabil aksi. Kalau perempuan itu lebih utama memotong ketimbang al halak, mencukur. Nah, yang 5 tadi itu wahia, dan adapun yang 5 tadi itu yaitu ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, sama halak, taksir. Wahia illa wukufa, kecuali wukuf, arkanun, itu semuanya rukun, lil umroti, ketika kita melaksanakan umroh, sama, kecuali wukuf saja. Jadi kalau ditanya rukun umroh apa, yang 5 tadi, kecuali wukuf gitu. Walihadil arkani, dan untuk rukun-rukun ini semuanya yang 5 itu furudun, ada fardu-fardunya, wasurutun, dan ada syarat-syaratnya. La budda, yang tidak boleh tidak, min mura'atiha, dari melaksanakannya, menjaganya. Ihram ada ketentuannya dan seterusnya. Kemudian tawaf juga ada ketentuannya gitu ya. Coba kita lihat. Wa haruma, misalnya kalau tawaf itu apa yang kita ingat syaratnya? Kalau laki-laki tidak boleh apa misalnya? Atau perempuan deh, ini banyakkan perempuan. Kalau perempuan tidak boleh menutup wajah misalnya, tidak boleh pakai sarung tangan. Kalau laki-laki tidak boleh pakai tutup kepala misalnya. Yang sederhananya yang gitu-gitulah. Ada syarat-syaratnya, kita coba lihat nih. Paling tidak kalau ada yang mau naik haji nih, kita di Alhamidiyah bisa jelasin ke tetangga kita walaupun kitanya belum berangkat ya misalnya, nggak apa-apa. Wa haruma, dan haram, alaman bagi orang ahroma yang ihram. Apa yang haram? Tibun, wangi-wangian. Begitu sudah niat ihram, maka haram memakai wangi-wangian, menggunakan wangi-wangian di badan, di pakaian ya. Waduh nuroksin, dan meminyaki rambut, itu juga tidak boleh. Walihyatin, meminyaki janggut, tidak boleh juga. Wa izalatu zufrin, dan menghilangkan kuku, maksudnya memotong kuku ya, kuku dari tangan atau kaki. Wa sya'rin, dan menghilangkan rambut ketika sudah ihram, itu harus hati-hati. Makanya kalau orang Indonesia naik hajinya lebih banyak ngambil haji tamattu. Tamattu itu maksudnya selesaikan dulu umrohnya, karena nunggu ke masa hajinya itu kan lama. Kalau sudah pakai baju ihram di pesawat misalnya, sudah di miqat misalnya, udah niat ihram. Jadi begitu datang itu udah, kalau baju ihram itu udah haram tuh yang tadi itu. Nah, supaya bebas dari keharaman, kan laksanakan dulu, selesaikan tuh umrohnya. Setelah selesai boleh dilepas, nunggu masa haji nanti ihram lagi gitu. Itu tamattu namanya. Tamattu artinya bersenang-senang. Karena kalau tidak, kita harus pakai baju ihram terus, nunggu berapa, bisa 3 minggu, tergantung gelombangnya. Kalau gelombang pertama apalagi misalnya gitu ya. Memotong kuku, wajima'un, dan juga berhubungan suami istri, itu juga tidak boleh. Puasa dulu ketika ihram. Waktu saya tugas haji banyak yang nanya begini, Pak, boleh nggak kami suami istri kan kalau sedang tidak ihram? Boleh. Ya, kalau sedang ihram lupa itu kena kafarat. Ada penjelasannya nanti. Wa aqdun nikahi, dan tidak boleh melaksanakan akad nikah ketika ihram. Ya, haram bagi orang yang muhrim menikahkan atau menikah, itu tidak boleh ketika ihram.
Makanya setiap pernikahan yang salah satunya itu ada sedang ihram, walinya atau calon pengantin laki-laki atau perempuan, fahuwa batil, itu tidak sah, pernikahannya itu sendiri tidak sah itu. Ya. Berarti harus diulang. Gitu. Tapi katanya wa yajuzu ayyakunal muhrim syahidan, boleh seorang yang sedang ihram menjadi saksi fi nikahil halalaini, dalam nikah al halalain ya, alal ashah. Kalau meminang bagaimana? Wa tukrahu khutbatul mar'ah fil ihram. Makruh, tidak sampai haram. Makruh, pengen dramatis begitu, lagi pakai baju ihram, lagi ihram. Khitbah dia. Padahal lagi ihram, itu tukrahu, dimakruhkan meminang perempuan fil ihrami, ketika ihram gitu. Suka ada bikin konten gitu. Bikin konten. Kalau sekedar konten nggak apa-apa, tapi kalau beneran sedang ihram ya tidak boleh. Tapi ya konten juga nggak boleh lah, saya ralat deh. Nggak boleh, nanti kan jadinya boleh dong gitu, seolah-olah kan secara hakikatnya boleh sebagai konten. Tetapi ketika dilihat oleh publik kan menganggap bahwa itu boleh, beneran kan gitu. Jadi nggak boleh. Jadi hoax ini. Kemudian wastiyadu soidin, dan haram itu juga berburu binatang buruan, makulin yang bisa dimakan, bariyin yang ada di darat. Kemudian wa'ala rojulin, nah ini dia, haram kepada laki-laki ketika apa nih, ihram ya, ala rojul satru roksihi, menutupi kepalanya, walaupun hanya sebagian saja, dengan kopiah misalnya sebagian gitu. Nah, itu tidak boleh. Kalkolan suah, seperti kopiah, watinin syakhin, tinin itu tanah yang ya kayak letak itu apa, lumpur, mungkin karena panas atau karena dingin sebaliknya gitu, lalu menutupi kepalanya, itu tidak boleh. Illa ayah taja dalika, kecuali kalau memang betul-betul darurat itu diperlukan, panasnya nggak terkira. Tapi kalau masih bisa tahanlah panasnya itu ya. Kalaupun terpaksa misalnya ya boleh. Kalau terpaksa itu artinya ini bisa mematikan ini gitu, panasnya boleh, tetapi diganti dengan fidyah, nanti harus membayar fidyah. Wa labsu mukhitin, dan memakai, ini bagi laki-laki ya, memakai yang sesuatu yang dijahit, baju yang dijahit, celana dijahit, itu tidak boleh. Komisin, baju kurung, itu tidak boleh ya. Kalau perempuan bagaimana? Wa alaiha, dan tidak boleh bagi perempuan satru wajiha, menutupi wajahnya, walau qalilan, tidak boleh menutupi wajahnya ketika ihram, ketika sudah ihram ya. Illa lihajatin, kecuali karena ada hajat, tapi itu pun harus bayar fidyah. Wa kufaz itu yang tadi itu apa? Sarung tangan ya. Tidak boleh menggunakan sarung tangan, menutupi ini nih ya, sesuatu yang menutupi telapak tangan. Faman, maka barang siapa, fa'ala yang melakukan itu, mansyai'an sesuatu min hadhil muharramati, yang diharamkan ini, fa'alaihi, maka baginya al ismu, dosa, wal kafaratu, bahkan sampai kafarat, harus bayar fidyah misalnya gitu ya. Kata Syekh Nawawi, kecuali akad nikah, karena sebetulnya kalau akad nikah itu tidak ada efeknya, uang nikahnya juga nggak sah gitu, jadi tidak harus fidyah atau kafarat ya. Kalau kafarat itu yang tadi hubungan suami istri, berat itu. Wa yazidu, dan bertambah apa al-jima'u, berhubungan suami istri, bil ifsadi, atas kerusakan hajinya, bahkan rusak. Wa wujubil qada, wajib diqada kalau seandainya memungkinkan. Kalau tidak bisa saat itu juga, tahun depan berarti harus diqada itu. Niatkan tahun depan diqada kalau mampu. Tapi kalau ada yang bisa diqadanya saat itu, misal fauran, pada saat itu juga, itu bagian-bagian yang rusaknya itu gitu ya. Ya baiknya sabar saja. Yang lucu itu, ini panjang kalau cerita. Jadi kadang-kadang kita itu menyediakan
rumah Baitur Rahmah, rumah kasih sayang, atau apa saya lupa namanya, maaf ya, ini saya lupa lagi kalau udah 3 tahun saya nggak ada, pokoknya rumah. Jadi bagi yang mau ini sini ya, iya, disediakan, difasilitasi, keren Kementerian Agama. Tapi bukan di saat ketika berbaju ihram, nggak boleh. Disediakan, cuma kan sekatnya kan tipis sebenarnya, jadi ya jangan bersuara ya. Udah, jangan diteruskan. Nanti alami saja sendiri ya, insya Allah di sana. Mudah-mudahan. Sedikit lagi, saya bacakan saja. Mana nih? Sampai mana tadi? Wa itmamul fasid, dan menyempurnakan yang rusak. Wa yajibu, dan wajib dalam haji dan umroh itu ayyuhrima, berihram minal miqati, dari miqat yang tadi ya. Fil haji wa fil haji, maaf, dan wajib di dalam haji mabitu Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Wa Mina, dan di Mina harus bermalam ya. Kemudian warom yu jumrotin, dan melempar jumroh, warom yu jumrotil akobati, dan melempar jumlah akobah yauman nahri, pada hari ke-10, maksudnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktunya itu kira-kira pertengahan, mulai dari pertengahan malam Zulhijjah itu gitu. Itu nanti bisa diatur, tentu saja karena jutaan ya, lebih dari 3 juta, maka waktu melempar itu juga betul-betul diatur gitu, supaya tidak kredit gitu. Tidak selalu harus ngambil waktu utama. Kalau kami dulu menyarankan ke jemaah itu jangan patokan pada waktu utama, tetapi waktu yang selamat gitu. Karena kalau waktu utama orang semuanya di situ. Waromyul jamarati, dan kemudian setelah jumrah akobah itu melempar jumrah as-salasi yang 3 ayyamat tasriq, pada hari-hari tasriq besoknya gitu ya. Selesai. 2 baris lagi, 3 baris. Wa tawaful wada, dan juga di dalam haji wa tawaful wada, dan berikutnya tawaf wada bagi yang mau keluar dari Mekah. Tawaf perpisahan, tawaf wada itu. Wayah rumu, dan haram apa swaidul haramaini, berburu di 2 tanah haram, di Mekah, di Madinah, itu haram berburu begitu ya. Dan wanabatuhuma, dan juga haram mencabut tanaman-tanaman di Mekah dan Madinah ala muhrimin, bagi orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun umroh. Wa halalin, dan bukan hanya di haramain saja, tapi juga ada yang tidak boleh, itu juga di tempat halal. Ada satu tempat namanya Al-Wuj, itu satu bukit di dekat Taif gitu, itu sama hukumnya seperti di haramain, di 2 tanah haram, tidak boleh mencabut tanamannya karena sabda dari Rasul gitu, ada ajarannya ya, harus hati-hati. Taif itu ya dekat Mekah, Madinah, agak ke atas. Kemudian yang terakhir, wa tazidu Makkah biwujubil fidyah, dan bertambah-tambah lagi kalau seandainya kita melanggar Mekah itu karena lebih dimuliakan, maka ketika melakukan pelanggaran itu ditambahkan biwujubil fidyati, dengan membayar fidyah. Hanya di Mekah, kalau di Madinah tidak. Saya kira itu bab haji ini, alhamdulillah sudah kita selesaikan saja ya. Barangkali kalau untuk detailnya mungkin harus ditambahkan dengan sumber yang lain ya. Karena banyak sekali tentang haji ini yang perlu kita ketahui selain bacaan-bacaannya. Tapi yang terutama, kalau haji bukan bacaan, yang terutama adalah badan. Karena haji itu ibadah badan, ibadah fisik. Kalaupun tidak hafal doanya, nggak apa-apa. Doanya kan Robbana atina fid dunya hasanah, itu aja kan cukup kan. Ketika tawaf itu ya, nyampe ke Yalamlam misalnya. Yalamlam tempat mikot. Yamani. Ya, gitu dulu. Ini pas nih 15 sesuai dengan jadwal kita.
Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf sedikit ngobrol tadi, refleksi karena ya merespon pertanyaan dari Miss Yuli. Mudah-mudahan berbagi itu juga termasuk dari ilmu ya, karena itu pengalaman ya, insya Allah saya niatkan untuk berbagi, mudah-mudahan dapat manfaatnya kita semuanya. Kita tutup dengan sama-sama sholawatnya, ayo, bukan sholawat, ya Arhamar Rahiminnya, ayo siapa yang memimpin? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.